Kan saya Komisi 10 membidangi pendidikan, kebudayaan, BRIN, BPS. Di luar dari itu saya juga anggota BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi banyak menerima tamu-tamu dari negara lain, seperti kemarin misalnya ada Prime Minister dari Singapura hadir, ataupun juga ada anggota DPR, ada Duchess, ada anggota bisa dibilang royalty mungkin ya dari UK yang hadir. Kita jadi juga ada kunjungan diplomasi. Jadi banyak rapat-rapat sekarang ini. Berarti bangun tidur jam berapa, Kak? Bangun tidur jam berapa? Bangun tidur kebetulan karena rumah di Sentul, jadi ke kantor itu butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit setiap hari. Saya itu bangun jam 7, sarapan di mobil, nyampe kantor jam 9 kurang. Rapat itu biasa dimulai jam 9. Kalau ada rapat paripurna, itu setiap hari Selasa dan Kamis itu biasanya bisa dari jam 8 bahkan. Setelah itu biasanya selesai rapat, ada waktu istirahat 30 menit, ada rapat fraksi. Jadi internal partai itu suka ada rapat kan. Setelah rapat fraksi, habis makan siang ada rapat komisi lagi biasanya. Setelah ada rapat komisi, kalau misalnya BKSAP ada jadwal, rapat BKSAP. Tidur jam berapa tuh biasanya? Biasanya nih kelar ngantor itu kan saya kurang lebih jam 5, jam 6. Nah setelah jam 6 itu saya menyempatkan untuk olahraga. Jadi karena rumahnya di Sentul, kegiatan di Jakarta, saya olahraga di Jakarta dulu. Entah misalnya nge-gym atau badminton. Nah, baru pulang ke rumah itu jam 9, jam 10 malam biasanya. Tidur jam 12, jam 1 lah biasanya. Ada kegiatan atau hobi pribadi yang dikurangin nggak sih, kayak karaoke atau? Wah, jujur banyak sekali Mbak. Mungkin kalau teman-teman lihat kegiatan saya dulu pas jadi artis kan banyak entertainment ya. Banyak bisa olahraga, banyak bisa jalan-jalan. Kalau untuk sekarang memang waktu banyak habis kalau nggak di kantor, ya di dapil. Karena sekarang pun juga belum masa reses, tapi ada pun dapil, ada sosialisasi MPR, ada macam-macam lah. Perubahan yang paling signifikan apa sih, Kak Farel? Gaya udah beda ya, pakai jas terus. Amin ya. Mungkin itu dari yang luar ya. Cuman kalau dari saya pribadi yang pasti pertama tanggung jawab. Kalau dulu kita syuting, kadang-kadang ada yang kita nggak mood kan. Biasa kalau mau syuting kurang mood nih. Nah kalau sekarang udah nggak bisa karena kepentingan kita itu bukan kepentingan pribadi kan. Jadi ada 2,8 juta itu hanya di Bekasi doang ya, 280 juta penduduk Indonesia lah yang bergantungan dengan pekerjaan kita di sini. Hari ini gimana Kak? Mungkin acara Ngapain live sih, Kak? TikTok bareng gimana? Udah lama banget nggak live TikTok sebetulnya kan, karena sosmed pun sekarang kan juga tentang pekerjaan, seputar pekerjaan. Cuman karena hari ini kelar rapat dari tadi siang dan kebetulan diajak sama Mbak Fuji untuk bantuin dong Kak live TikTok gitu. Saya kebetulan bisa ya, jadi ikut serta membantu lah. Ini jadi sering bikin konten juga bareng atau kerjasama bareng sama Fuji juga gitu? Gimana sih? Ya, alhamdulillah memang secara tidak sengaja ya, semenjak kita bikin konten di DPR itu kemarin banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bareng gitu. Cuman kalau kemarin di Malaysia itu memang betul-betul kebetulan. Jadi Mbak Fuji lagi ada kegiatan di sana, saya lagi ada kunjungan diplomasi bersama AIPA. Pas banget waktunya free di jam yang sama, di hari yang sama, akhirnya ya kita ketemuan di sana. Intens komunikasi nggak sih? Intens mungkin saya saat ini kan juga nggak terlalu sering chattingan sama siapa-siapa di luar konteks pekerjaan ya. Ya mungkin bisa dibilang lumayan intens kali dibandingin dengan yang lain-lain ya. Tapi alasan Mas Farel mau sendiri nih ikut collab sama Fuji ini diajak live bareng itu apa sih hari ini? Jujur nggak enak soalnya Mbak, karena Mbak Fuji yang ngajak kan. Jadi berapa kali Mbak Fuji itu misalnya saya ajak collab atau ajak bikin konten bareng kan selalu bisa, Welcome gitu ya? selalu welcome. Jadi giliran gantian Mbak Fuji minta tolong ya saya usahakan lah bisa. Kak Farel, kalau banyak yang jodoh-jodohin gitu gimana sih? Kan setiap ada orang yang deket dengan dirimu tuh pasti kayak ayo dong gitu. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya. Banyak anak-anak muda yang aware dengan Parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya lah. Sama Pak Haji Faisal juga kan satu. Betul, iya. kan? Itu juga secara kebetulan. Kak, dikit dong Kak Puji, dikit dong Kak Puji. Kak, Ini Mbak Fuji. Kak Puji sedikit dong Kak Puji. Kak Puji dikit dong Kak Puji. Habis ini Sosok Sosoknya seperti apa sih? luar biasa. Sosoknya seperti apa Kak Farel?
Ya, oke, anak dikit muda yang ya. luar biasa yang saya lihat ya. Memang kan ada yang bilang katanya semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa ya, bukan itu Mbak Fuji sekarang. Di luar banyak orang yang bilang macam-macam, saya lihat dia adalah pekerja keras, berbakat, pinter. Oke, terima kasih Vero.